nggak apa-apa loh lah. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Bimo, hai Luna. Hai Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Bimo sama Luna ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Bimo sama Kak Luna. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Bimo sama Kak Luna mau pergi kemana bareng Kak Luna? Kita mau pergi menjadi danau nih di rumahnya. Saya membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Paling kemarin kecil ikut-ikut, kamu coba aja. Gak boleh gitu bos sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Boleh, ayo ini. Tapi kamu dulu aja ya, ikut di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau main apa ya ke rumah Dana? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh, kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum, asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Kayak kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan pegang musik terlalu kencang, nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, gitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untuk diingatkan dulu. Oke, anak-anak, jadi setelah kalian melihat video tentang hak dan kewajiban, ada yang tahu nggak arti hak dan kewajiban itu apa? Yuk, angkat tangan yang tahu. Oke, Yaudah, apa itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak didapatkan. Oke, hak itu sesuatu yang mutlak didapatkan. Kalau kewajiban, ada yang tahu? Ya, angkat tangan. Yang tahu, Yusna, apa itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak. Oke, jadi kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum kita mendapatkan hak kita. Ya, contohnya apa? Contohnya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa contohnya? Hak mendapat identitas. Itu hak mendapat identitas. Terus ada lagi hak anak. Siapa yang tahu apa itu? Haknya. Hak mendapat pelajaran yang baru. Oke, hak mendapatkan pelajaran kalau di sekolah ya. Kalau di rumah, hal itu sejak kalian lahir, hal yang didapat itu mendapatkan identitas. Kalian dikasih nama. Itu salah satu hak kalian. Ya, kalau kewajiban, ada yang bisa kasih contoh kewajiban nggak sebagai anak apa aja? Yuk. Yuk, ada yang bisa? Kewajiban? Contohnya kewajiban? Kewajiban membantu orang tua. Ya, salah satunya membantu orang tua di rumah. Nah. Itu salah satu kewajiban kalian ya. Jadi kewajiban kalian di rumah itu membantu orang tua di rumah. Oke, setelah ini kita tuh membahas tentang wawancara. Ada yang tahu wawancara nggak? Wawancara. Kegiatan tanya jawab. Nah, kegiatan tanya jawab. Yang ada siapanya? Narasumber. Ya. Nah, tahu nggak langkah-langkah wawancara itu apa saja? Kita ya. Oke, kita akan menjelaskan langkah-langkah wawancara seperti di buku kalian kemarin ya, langkah-langkah wawancara. Apa sih langkah-langkah wawancara yang kalian ingat apa aja yuk? Menemukan tokoh yang akan diwawancara. Iya, terus Menghubungi narasumber dan Oke. meminta kesediaan. hal apa yang pertama itu kita menentukan tema dulu. Tema apa sih yang akan kita sampaikan atau kita tanyakan ke narasumber? Nah, jangan lupa yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumbernya siapa, orang yang mau diwawancara itu siapa. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita tahu tuh temanya apa, narasumbernya siapa, kita menyusun daftar pertanyaan apa yang kalian mau sampaikan atau kalian mau tanyakan yang kalian pengen tahu dari si narasumber tersebut. Ya. Yang keempat, melakukan wawancaranya. Nah, ini melakukan wawancaranya bisa kalian datang langsung ke orangnya. Ya. Kemudian mencatat hasil wawancara. Nah, mencatat hasil wawancara, kalian catat
ya? Kekurangannya vitamin D. Kurang vitamin D. Mengangkat beban yang Mengangkat beban yang tidak. yang terlalu berat atau tinggi daripada kekuatan kita, ya. Oke, kalau apa namanya penyakitnya, ada yang tahu nggak penyakit apa aja biasanya? Ya, osteo, reumatisme, terus skoliosis, kemudian ada satu lagi Fosis, lordosis, kifosis, kemudian lordosis. Ya, jadi yang bisa menyebabkan terserangnya atau gangguan pada sistem gerak itu bisa jadi karena polio, ya, kemudian tetanus, rakitis, kemudian osteoporosis tadi sudah reumatisme. Akibat kecelakaan itu juga bisa mengakibatkan terganggunya sistem gerak, ya. Gimana sih caranya kita bisa menjaga sistem gerak kita itu? Apa yang harus dilakukan sebagai manusia untuk menjaga sistem gerak kita? Konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Oke, good. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Ada lagi? Olahraga yang teratur. Kemudian bersikap wajar sama gerakan tulang, ya. Jadi seperti tadi yang dibilang bahwasanya kita tidak boleh makan beban yang terlalu berat daripada seharusnya kekuatan kita, ya. Kemudian membiasakan duduk dengan tegak. setelah ini ibu bagi jadi beberapa kelompok, ya. Kemudian kalian mengerjakan apa yang sudah ibu berikan. Oke? Oke, Ibu. Setuju, ya. Oke. Karena kelompoknya sudah terbentuk, sekarang saya kasih lembar kerjanya, ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Oke. Ya. Oke, sekarang semua sudah dapat lembar kerjanya, ya. Sudah. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Masih. Gimana?
Catat nama dan kegiatan mereka. 1. Bagaimana Bapak atau Ibu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak? Dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memenuhi hak anak-anak yang ada di sekitar Bapak atau Ibu? Memberi dia makan yang sehat, memberi identitas, dan memberikan pendidikan yang layak. Kesulitan apa yang Bapak atau Ibu hadapi? Bagaimana Bapak atau Ibu berupaya mengatasi kesulitan itu? Kesulitan masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu hak anak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu sama kelompok 1 ya. Terima kasih ya, Mbak Ida sama Mbak Caca sudah dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, jadi setelah kita tadi melihat video, saya menjelaskan, saya kasih kalian lembar penilaian nih buat mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Oke, ya. Jangan lupa tulis namanya ya, ditulis namanya, kemudian mulai mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang susah nggak? Oh iya. Fokus ya kita ya. Ada yang susah Sakina? Kan ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, dikumpulin ke depan ya. Ya, dikumpulin. Oke, jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa hak itu adalah sesuatu yang diperoleh atau didapatkan, ya, secara mutlak yang harus diterima seseorang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kita wawancara, langkah-langkahnya adalah menentukan tema, mencari narasumbernya, kemudian mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada si narasumber.